Kita mulai 10:30, insya Allah 2:30 lah selesai. Ada perbedaan antara silaturahim dengan silaturahmi. Silah itu adalah menyambung. Rahim itu dari akar kata rahimah. Itu nama Allah, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka seorang ibu itu memiliki rahim paling yang disayang. Apapun yang terjadi, anak yang dirahim itu pasti paling disayang. Suami aja bisa nomor 7. Silaturahim itu lebih kecil lingkupnya ketimbang silaturahmi. Kalau silaturahim ikatan yang hanya dalam satu perut, artinya satu kakek, satu nenek. Itu yang dinamakan ring pertama. Ring kedua itu adalah silaturahmi seperti ini, sesama manusia. Karena ayat Al-Quran berbicara 3000 ayat itu bagaimana caranya memanusiawikan manusia. Ayat ibadah itu hanya 250 ayat. Ayat tauhid itu 1500, tapi ayat yang berhubungan komunikasi kepada manusia 3000 ayat. Oleh karena itu agama Islam itu didirikan dengan silaturahim. Di dalam Al-Quran Allah menggunakan kalimat laknat, terkutuk. Itu bagi orang yang zalim. Tetapi 3 kali Allah menggunakan kalimat terkutuk bagi si pemutus silaturahmi. Jadi lebih banyak Sang Pencipta alam semesta ini menggunakan kalimat terkutuklah kalian kepada siapa? Yang memutuskan tali silaturahim. Bukan rahim saja, tapi rahmi. Mengapa sampai Allah itu sangat murka sekali dengan orang yang pemutus silaturahim itu? Orang yang memutuskan silaturahim itu somse. Apa? Sombong sekali. Ketika manusia sombong, hakikatnya sakit jiwa, karena dia tidak tahu siapa dirinya. Satu perusahaan, di situ saling putus silaturahim. Ada kelompok-kelompok yang rugi adalah perusahaan itu. Tidak ada kekompakan, tidak ada kebersamaan, karena semuanya ada level-level. Nah, oleh karena itu, apalagi dalam rumah tangga, apalagi dalam pergaulan, yang namanya silaturahim itu, kata orang Betawi, kudu, mesti. Kalau begitu, apa yang menyebabkan manusia somse? Yang pertama, dengarkan baik-baik. Yang pertama membuat manusia menjadi sombong, al-fulus. Apa? Doku, al-fulus. Al-fulus yuhyin nufus bidunil fulus diinfus thumma manfus. Iya kan? Anda lihat saja kalau seseorang yang baru beli tas kermes, jalannya lain. Tas apa namanya? Kermes ya.
Iya, jalannya lain itu. Tapi saya tahu kalau yang kawi dengan ori. Kalau yang kawi begitu gerimis naik ke atas. Kalau yang ori pasti ditekap sama dia. Lebih dari anaknya, subhanallah. Tapi nggak ada di sini, nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Kita kan mau silaturahmi jadi berantam nanti akhirnya. Nah, jadi yang pertama itu yang membuat manusia menjadi rusak silaturahim apa? Fulus. Maaf, satu perut, satu dada disusukan, satu atap rumah, warisan ribut nggak? Fulus. Nabi mengatakan, kalau kau mau tahu siapa kawanmu, uji dengan fulus. Uji dengan apa? Fulus. Ngikut kita, berkawan dengan kita 35 tahun, 40 tahun, uji dengan fulus. Amanah tidak? Biasanya, maaf, jarang orang yang amanah urusan apa? Fulus, karena dia mulus. La tanzuranna li ahadikum bi kathrati salatihim wa hajjihim wa siyamihim. Jangan kau melihat seseorang itu karena bolak-balik dia pergi haji atau salatnya atau puasanya. Famtahinuhunna bisidqil hadis wal amanah. Uji mereka, kata Nabi, uji mereka dengan apa? Benar enggak pembicaraan? Yang kedua, berikan amanah. Jadi yang pertama yang membuat manusia lupa diri apa? Al-mal maddatu syahwat, harta yang kerok. Mohon maaf, betapa banyaknya manusia itu akan menjadi berubah ketika diuji dengan harta. Padahal waktu dia keluar tidak sehelai benang pun dibawa. Waktu dia masuk ke liang lahat, dia pun tidak memakai apapun. Kalau dia muslim, Pak Erik mohon maaf, dia hanya 16 meter kain kafan tanpa fayet-fayet, tanpa minyak wangi. Minyak wanginya no Bulgari, no Christian Dior, no Sinyong-nyong, Hajar Aswad. Iya, bawa nggak sertifikat rumah? Kadang-kadang kita ini jadi S3, bukan PhD, bukan S1, S2, S3, bukan PhD, S3 lain. Menghadapi fulus ini bisa S3, stres, stroke, stop. Maka itu Ibnu Abbas mengatakan apa? Aku bingung melihat seorang hamba yang dia menjadi depresi dengan sesuatu yang ditinggalkan. Tapi dia tidak pernah depresi dengan sesuatu yang akan dia bawa di hadapan Tuhan. Awal kita sperma, akhir kita bangkai. Selesai. Oleh karena itu target hidup kita khairun nas anfa'uhum linnas, itu hidup. Sebaik-baiknya hidup itu bagaimana hidup itu memberikan manfaat banyak bagi orang hidup. Itu hidup. Jadi kehidupan at-taqwa itu seperti itu, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan orang. Karena kau bukan siapa-siapa. Maaf, kita punya pabrik, punya lapangan golf lagi. Pulang kita berapa meter? 1 kali 2. 1 kali berapa? 2. Ada nggak istri yang begitu cantiknya mau turun ke liang lahat? Ada nggak? 1 jam aja istri, aduh suamiku, kita sudah 40 tahun bersama-sama. Nggak ada. Betul kan? Nggak ada. Yang ada mohon maaf,
Setelah 4 bulan masa iddah selesai, istri bisa nikah dengan yang lainnya. Kalau suami nggak mungkin terjadi seperti itu. Hah? Lo tanya Pak Haji Eri. Suami nggak bakal mau melakukan seperti itu karena dia sudah lakukan sebelum yang pertama meninggal dunia. Oh bener, Masya Allah. Ada yang benerin. Aduh, subhanallah. Jadi yang pertama membuat manusia menjadi somse itu fulus. Yang kedua, maaf, jabatan. Oh, jadi RT aja sombongnya luar biasa. Itu RT loh. Tapi ibu RT-nya Pak Haji Erik itu lebih sombong dari RT-nya kadang-kadang. Kalau ada jenderal, yang jadi jenderalnya siapa? Istrinya. Nah, itu ngaku alhamdulillah. Kalau ada menteri, yang jadi menterinya siapa? Ibu menterinya. Dahsyat. Jabatan. Dia lupa 5 tahun itu amanah. Mudah-mudahan selesai jabatan gak dipanggil KPK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Iya. Yang ketiga, maaf, kecantikan menjadi sombong. Kalau ketampanan jaranglah. Subhanallah. Banyak yang tampan-tampan sini jarang. Kalau jalan aja nunduk karena rabun, subhanallah. Loh, kalau di kelit ini yang putih, yang kuning, yang merah, kelit 0,2 mili jadi zombie kita semua. 40 hari di liang lahat jadi belatung semua. Mau yang pucuk-pucuk, mau yang sedetek jadi belatung. Habis. Mohon maaf, jangankan seperti itu. Meninggal pagi, malam masih nunggu orang besok mau dikubur, itu udah bau, nggak ada yang mau nemenin, betul nggak? Subhanallah. Padahal hidup 40 tahun, satu tempat tidur kemana-mana bareng. Bahkan lagi kalau sudah malam bacain Yasin dia sendiri, dia ketakutan, dia tinggal, subhanallah. Nah itu jabatan, uang, kecantikan. Yang keempat, lebih dahsyat, etnis, merasa dirinya darah biru. Darah apa? Kita darah biru kalau kejedot bajai. Kalau serangan jantung, biru dari atas ke bawah itu. Awal kita sperma, akhir kita bangkai. Keluar dengan najis, masuk ke yang lahat, najis, bangkai. Untuk itu Ibnu Abbas mengatakan ketika manusia itu mengaku siapa aku, dia sedang sakit jiwa. Ada yang sadar sakit jiwa, ada yang nggak sadar. Ada yang nggak sadar dengan jabatan, ada yang tidak sabar dengan hartanya, ada yang tidak sabar dengan kecantikannya, ada yang tidak sadar dengan etnisnya merasa lebih. Tapi yang lebih dahsyat lagi, mohon maaf, merasa benar sendiri dalam beragama, itu lebih dahsyat. Pernah di tempat ini pula saya ceramah tentang perbedaan mazhab. Sesama muslim saja kadang-kadang saling membid'ahkan. Gila, merasa lebih hebat dari yang lain. Yang mau pakai jenggot silahkan, yang nggak mau pakai jenggot memang 2, nggak usah. Yang mau tahlil silahkan, yang nggak tahlil jangan ribut, bawa berkatnya, udah. Oh, nggak boleh juga ya. Iya. Yang sholatnya asyhadu an la ilaha illallah, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah, ya silakan. Asal jangan asyhadu an la ilaha illallah.
urusan kecil. Urusan yang besar itu, ketika kita melihat kehinaan manusia, kita biarkan, itu urusan besar. Ketika tetangga kita tidak berpendidikan, tidak ada yang sekolah, itu urusan besar. Kalau mau urusannya mau pakai kunut, tidak pakai kunut, terserah. Repot urusan begitu. Bahkan urusan sedekah repot. Allahu Akbar, silakan. Allahu Akbar, boleh. Allahu Akbar, ada. Allahu Akbar, Betawi. Ini Betawi. Jadi silakan. Nah, kita repot urusan begitu. Akhirnya terjadi masjid itu nggak mau jamaahnya ke masjid ini. Masya Allah. Timbul kesombongan, pecah, putus silaturahmi. Dalam keluarga terjadi seperti itu. Ayahnya meninggal dunia, ibunya bikin tahlil, ada anaknya 2 yang berpaham seperti itu, nggak mau datang. Bayangkan, bapaknya meninggal. Nah, oleh karena itu Allah kutuk orang yang memutuskan tali silaturahmi. Apalagi mau masuk bulan apa? Ramadan. Romad itu artinya panas yang sangat dahsyat. Saya pernah di Al-Azhar 6 tahun, di Riyadh 4 tahun menyelesaikan doktor saya, itu di Riyadh. Riyadh itu kalau sudah panas, mohon maaf, sampai 53 derajat Celcius. Jadi mbak-mbak, ibu-ibu, kalau mau mayar-mayar, itu naik mobil waktu 50 derajat, buka kaca mobilnya, 5 menit aja keluarkan. Insya Allah mayar-mayar itu, nggak usah di facial lagi. Karena panasnya luar biasa, merah muka kita. Orang Arab itu pakai kerudungan, itu wajib. Karena panas, dinginnya ekstrim. 1, 2 derajat, 3 derajat, itu lihat. Nah, oleh karena itu mohon maaf, Ramadan itu syiddatul hararah, begitu dahsyatnya panas. Ya kan, kalau sekarang ini masih lumayan nih, ya kan, nggak begitu panas. Nah, tetapi umumnya Ramadan itu di bulan apa? Di bulan yang panas. Mengapa Ramadan itu? Maka itu dia dikatakan syahrul ghufran, membakar seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ramadan syahrul ghufran, syahrul maghfirah, syahrul itqu minan nar, syahrul lailatul qadar, syahrul taubah, syahrul Quran, syahrul siyam, syahrul ibadah. Jadi sangat luar biasa. Allah jadikan, mohon sekali lagi, Allah jadikan Ramadan ini untuk orang yang beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, membentuk dirinya agar mampu memanusiawikan manusia. Untuk itu, bulan ini bulan taubah, bulan ini bulan Quran, bulan ibadah, bulan puasa, bulan Lailatul Qadar, bulan peduli, bulan silaturahim, bulan kasih sayang, bulan ampunan. Sangat luar biasa ini. Oleh karena itu, big seal Ramadan. Bukan hablum minallah saja, tapi hablum minan nas. Setiap ibadah, ini yang saya mau bicarakan tadi, baru mukaddimah saja, sekarang kita baru masuk. Dalam seluruh ibadah, salat, puasa, zakat, sedekah, haji, ada pesan moral. Jadi diterimanya ibadah kita itu tergantung pesan moral. 1, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah perbuatan keji
dan mungkar. Kalau habis sholat juga dia masih berbuat keji dan mungkar, berarti sholatnya harus dikoreksi. Harus apa? Dikoreksi itu sholat. Seperti seseorang menimba air, masukkan ke kolam, sudah penuh, malam-malam, pagi-paginya kosong. Ini ada sesuatu yang tidak beres di kolam itu. Begitu pula seseorang yang berhubungan kepada Tuhannya, dia ruku, dia sujud, dia berdialog, seharusnya dia punya rasa malu di hadapan Allah. Seharusnya dia punya rasa takut di hadapan Allah. Seharusnya dia punya rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kita ini bukan siapa-siapa. Sekali lagi, di atas kepala kita ini diselimuti batok yang begitu kuat, tengkorak, ada 6,4 miliar neuron. Kita gak pernah atur. Kalau dia pecah, satu pecah yang kiri, nengok yang kanan. Putus yang kanan, nengok yang kiri. Selesai. Hanya satu. Dan tidak ada profesor, doktor, PhD, neurolog yang mampu nyambung lagi. Gak ada yang mampu. Sangat luar biasa. Untuk itu Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai jin dan manusia. Hai jin dan manusia. Nikmat Tuhan yang mana yang kalian dustakan? Semuanya nikmat Tuhan. Subhanallah. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang ini ada satu nikmat Allah yang kalau dia ada, nggak ada yang ngaku. Tapi kalau dia sedang dinanti, itu menentukan hidup dan mati kita. Nikmat apa itu? Kentut. Habis di sesar, habis di bypass, yang ditunggu apa? 24 jam kali 2 yang ditunggu hanya satu nikmat, tut, hidup. Enggak tut, wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi kalau sekarang kentut, ada yang ngaku nggak? Nggak ada. Apalagi pes. Wassalam. Tapi di saat habis sesar, habis di bypass, itu dokter anestesi nongkrongin di situ, nggak berani pulang sampai dia buang gas. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya mau tanya sama Anda diberikan 10 krat semuanya berlian di sini, tapi satu aja nikmat yang Allah ambil. Sariawan nggak baik-baik begini terus mau nggak? Manusia ini kecil tapi nggak tahu diri. Nah, oleh karena itu dengan silaturahim dia saling menghargai. Dimasukkan karantinanya namanya apa? Ramadan. Diasah lagi latihan jujur. Ibu-ibu kalau mau tanya suaminya bulan puasa, abang kawin lagi apa enggak? Kalau enggak ngaku apa enggak jujur, batal pahala puasanya. Iya, batal. Iya kan? Maaf ibu-ibu, suami bukan enggak mau jujur, karena istri belum mampu menerima kejujuran. Itu aja masalahnya. Bukan saya yang ngajarin loh. Baik, kembali lagi. Ramadan mengajarkan apa? Kejujuran. Jujur. Anda masuk, maaf, toilet, ambil wudhu, ke kumur, berani? Blok, nggak berani. Jujur, lepas, betul nggak? Luar biasa. Jujur. Tingkat yang paling dahsyat itu ikhlas. Ketika kita puasa, fakultas keikhlasan itu dididik kita 30 hari menjadi manusia yang ikhlas. Nggak ada yang tahu kita puasa apa enggak, betul kan? Yang tahu diri kita dengan siapa? Allah. Ada yang kelemar-kelemar udah 2 botol. Subhanallah. Ya kan, lemas padahal. Jujur itu, jujur ikhlas. Mengapa? Karena Allah didik engkau lakukan sesuatu hanya karena aku. Kalau karena makhluk, karena manusia, kau kecewa. Jangan berharap. Betapa banyak istri yang kecewa dengan suami, betul nggak?
Betul, tapi betapa lebih banyak suami yang kecewa dengan istri. Saya akan bela kaum saya insya Allah. Ya, kalau mau dibela panggil Mama Dede. Kita duit di sini. Oh. Ikhlas 30 hari ditempa. Jujur 30 hari ditempa. Peduli, dahsyat ini. Peduli. Nabi mengatakanlah, Nabi, janganlah seseorang yang puasa tidak memberikan satu kurma. Ya Rasul Nabi, aku nggak punya kerat kurmamu, berikan. Kalau nggak punya, takutlah engkau dengan neraka. Kata Nabi, berikan alis teguk. Maksudnya apa? 30 hari engkau dididik untuk menjadi manusia yang peduli terhadap lingkungan. Tuh. Maaf, saya mau tanya. Bikin kolak tapi lebihin santannya dikit, kasih sepiring sama tetangga, jatuh miskin nggak? Enggak, betul-betul enggak. Kalau orang dermawan itu enggak nunggu kaya. Maaf, sekali lagi maaf, punya uang 100.000, kasih orang 10.000, berpikir nggak? Nggak mikir, padahal 10%. Coba punya uang 100 juta, kasih 10 juta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sama juga 10%. Jadi manusia semakin tinggi, semakin banyak fulus, semakin bakhil. Al-bakhil aduh. Bakhil itu musuhnya Tuhan. Dia hidup sekedar hak guna pakai, tapi merasa memiliki. Itu yang menjadi berat manusia ketika hidup ini merasa ini milikku, padahal hidup ini hanya sekedar hak guna pakai. Hari ini pun kalau kita meninggal dunia, kembali lagi 16 meter kain kafan. Bagi yang gemuk-gemuk 16. Bagi kita yang ya langsing-langsing hanya 14 lah cukup. Ingat, belum ada yang pakai fayat-fayat. Ya, ada nggak kain kafan pakai fayat-fayat mau kondangan? Enggak. Oh, dunia. Subhanallah. Jujur, ikhlas, peduli. Peduli. Juga mengajarkan bukan sekedar spiritual saja, jasmani diatur. Sekarang kan ada puasa 14 jam, 16 jam, apa namanya? Intermittent. Coba puasa Daud. Saya alhamdulillah dari 109 sampai 80. Puasa apa? Sehari puasa, sehari enggak. Itu lebih dari intermittent. Lebih dari itu, sehat lagi. Iya. Nah, oleh karena itu puasa itu sehat, tapi cara Nabi. Jangan cara kita. Kalau cara kita tek dung. Korma sopan, korma 3. Subhanallah. Waduh, ini cara Rasul ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lasanya. Masyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah ganti lagi mie Aceh. Masyaallah. Hayya 'alas shalah. Bakso. Belum makan itu, belum nasi. Ya kan, begitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan makannya disiplin. Maghrib makan, habis tarawih makan, sahur makan. Alhamdulillah naik 4 kilo, subhanallah. Ini bukan puasa. Puasa menurut ahli biologi, Marcus Buckel, dia peneliti dari Sorbonne University, tidak ada sesuatu yang terbaik dalam terapi jasad kita. Setahun sekali 30 hari harus loss 2 atau 3 kilo. Semuanya nggak ada bintangnya itu kalau ke Prodia. Itu hebat. Makanya 2 kali. Kita enggak. Pulang terawih makan lagi, subhanallah. Saya mau tanya, banyakan mana makanan di hari biasa apa di hari puasa? Puasa. Masya Allah. Nah, jadi kita kembali ke habitat jasmania. Bukan nggak boleh, boleh.
Tetapi kita diinginkan untuk sumu tasihhu, puasa engkau sehat. Puasa engkau sehat. Kita puasa engkau gemuk. Masya Allah. Nah, mukaddimah baru sekarang kita masuk ke adab Ramadan. Tadi sudah silaturahmi. Kedua, saling memaafkan sebentar lagi. Yang ketiga, dengarkan baik-baik. Ini bulan diksir, bulan istighfar, bulan Quran, bulan taubat, bulan Lailatul Qadar, bulan Allah turunkan seluruh malaikat. Persiapkan dirimu untuk itu. Untuk itu adabnya yang ketiga itu apa? Kecilkan volume jasmanimu, naikkan volume rohanimu. Bukan berarti nggak kerja, salah. Nabi perang bulan Ramadan, ingat itu. Nabi perang dalam bulan Ramadan. Maksudnya apa? Volume rohaninya kita naik. Yang tadinya tidak sholat sunnah, sholat sunnah. Yang tadinya tidak istighfar, beristighfar. Nah, mulai menata diri, zainu bi akhlak. Sampai Nabi mengatakan apa? Yang paling tertinggi nilai dari sesuatu puasa itu ketika puasa itu bu'd al-maharimillah, menjauhkan dari apa yang membatalkan puasamu. Yang membatalkan puasa kita bukan hubungan kita kepada Allah, itu batal secara fikih, tapi banyak yang membatalkan pahala puasa kita karena hubungan kita dengan manusia. Maki-maki orang,